pagi adik-adik, kembali lagi kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan melalui renungan kisah kita Habatus, Hidupku bagi Kristus. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan bersatu hati dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami datang kepadamu, untuk kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami, berikan kami pengertian, pemahaman akan setiap firman yang kami dengar. Terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya? Yuk ambil Alkitabnya, kita akan bersama-sama buka di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 13 sampai dengan 16. Adik-adik di rumah bisa perhatikan ayat demi ayatnya. Di sini Ibu akan bacakan untuk kalian. Judul perikopnya, dari Troas ke Miletus. Kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Assos dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan rencananya, sebab ia sendiri mau mengambil jalan darat. Ketika ia bertemu dengan kami di Assos, kami membawanya ke kapal, lalu melanjutkan pelayaran kami ke Metilene. Dari situ kami terus berlayar, dan keesokan harinya kami berhadapan dengan Pulau Kios. Pada hari berikutnya kami sampai di Samos, dan hari kemudian tibalah kami di Miletus. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus, supaya jangan habis waktunya di Asia, sebab ia sedang berburu-buru, agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Paulus bergegas menuju Yerusalem, tetapi berusaha sebisa mungkin melakukan hal-hal baik di sepanjang perjalanannya. Nah, Paulus telah singgah di Troas dan melakukan kebaikan di sana. Dan kini Paulus melakukan sejenis perjalanan menyisir pantai. Paulus mengirim kawan-kawannya ke Assos melalui laut, sedangkan ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Nah, Paulus telah bertekad atau mengambil keputusan bahwa kesusahan apapun yang harus ia hadapi atau kenyamanan yang ditawarkan sebuah kapal, dia hendak tetap berjalan kaki ke Assos. Nah, sekalipun jalur yang ditempuh Paulus jalan pintas, jalan itu penuh bahaya. Namun Paulus tetap berjalan kaki menempuh jalan itu. Nah, mungkin di sini Paulus ada alasan, yaitu supaya Paulus dapat mengunjungi kawan-kawannya di sepanjang perjalanan itu dan melakukan kebaikan di antara mereka, yaitu dengan membuat para orang berdosa bertobat atau membangun orang-orang kudus. Nah, dalam kedua hal tersebut, dia melayani Allah dan melanjutkan karya agung Allah. Setelah para murid bertemu dengan Paulus di Assos, mereka berlayar bersama menuju ke Metilene. Dari situ, perjalanan diteruskan menuju Pulau Kios, lalu dilanjutkan kembali ke Samos, dan terakhir itu di Miletus. Nah, Paulus seorang Yahudi, menjaga kebiasaannya untuk beribadah kepada Allah.
Di sini Paulus tidak singgah di Efesus agar segera tiba di Yerusalem, yaitu untuk merayakan Pentakosta. Rupanya Paulus sangat menghormati hari Pentakosta, hari raya ucapan syukur kepada Allah. Dalam pelayanan yang berat sekalipun, Paulus selalu ingat untuk bersyukur. Nah, adik-adik, pagi ini kita bersyukur. Kita diingatkan melalui renungan pagi ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita pun sering menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan. Mungkin tantangan demi tantangan yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi, apapun yang kita hadapi, mari kita belajar dari Paulus. Paulus melalui misinya, ia melakukan walaupun tantangan demi tantangan yang ia hadapi, ia tetap mengutamakan Allah. Nah, begitu juga dengan kita, kehidupan kita. Kita mau mengucap syukur apapun yang kita hadapi, apapun tantangan yang kita dapatkan, mari kita senantiasa untuk belajar bersyukur kepada Allah. Memang tidak mudah untuk kita lakukan, tetapi mari kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau belajar untuk berserah kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, apapun yang kita hadapi, apapun halangan rintangan yang kita hadapi, yang kita lalui, mari kita rendahkan hidup kita di hadapan Tuhan, untuk Tuhan senantiasa memberkati setiap apapun yang kita lakukan. Nah, adik-adik, kita bersyukur kepada Allah karena Ia sanggup melakukan segala sesuatu, melakukan apapun yang kita hadapi, persoalan, permasalahan, halangan, rintangan di dalam kehidupan kita. Percayalah, Tuhan bukakan jalan untuk kita, asalkan kita mau tetap berpegang teguh kepada Tuhan, mau hidup taat di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, renungan pagi ini sampai di sini. Mari kita tutup Alkitab kita akan bersatu hati dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami ucap syukur kepadamu Tuhan untuk pagi ini. Kami bersyukur untuk renungan pagi ini Tuhan, kami boleh diingatkan, kami boleh dibentuk Tuhan, untuk kami tetap terus bertekun di dalam Tuhan. Apapun yang kami hadapi Tuhan, ajar kami untuk selalu mengucap syukur. Karena kami percaya yang kami hadapi, kami percaya Tuhan yang senantiasa menolong setiap apapun yang kami alami. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih. Haleluya, amin. Selamat pagi, sampai di sini renungan kita pagi ini. Tuhan Yesus berkati. Kabar Terus Renungan